Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bapak Taufan Mandala Sarjana Hukum Magister Humaniora, Bapak Slamet Setio Utomo Sarjana Hukum, dan Bapak Heru Dinarto Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 174 garis miring KMA garis miring SK titik KP 4 titik 1 titik 3 garis miring 9 angka Romawi garis miring 2025 tentang promosi dan mutasi hakim pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi hakim pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum. Kesatu, membebaskan namanya yang tersebut di bawah ini dari jabatan yang dipangkunya terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan garis miring mengangkat nama yang tersebut di bawah ini dalam pangkat dan jabatan tersebut terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya bagi 129 Taufan Mandala SH M.Hum NIP 1963 1229 1992 121001 pangkat pembina utama madya golongan garis miring ruang 4D dari jabatan Hakim Utama Madya Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. 138 Slamet Setio Utomo SH NIP 1965 12 111 99603 1002 pangkat pembina utama madya golongan garis miring ruang 4D dari jabatan Hakim Utama Muda Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. 140 Heru Dinarto SHMH NIP 1966 07 19199603101 pangkat pembina utama madya golongan garis miring ruang 4D dari jabatan Hakim Utama Muda Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, kepadanya diberikan tunjangan hakim berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 sebesar 43.700.000 setiap bulan. Keempat, segala biaya yang bertalian dengan pembinaan ini ditanggung oleh negara. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2025. Atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Bambang Mianto. Selesai. Persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Kepada pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpahnya, disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri.
Kata-kata pelantikan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025, saya, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, melantik Saudara 1. Taufan Mandala, Sarjana Hukum Magister Humaniora. 2. Slamet Setio Utomo, Sarjana Hukum. 3. Heru Dinarto, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 September tahun 2025 nomor 174 garing KMA garing SK titik KP 4 titik 1 titik 3 garing Romawi 9 garing 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya. Kendari 29 Oktober tahun 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Isna Reniswari Cindrapuli. Untuk pengambilan sumpah jabatan, kepada rohaniwan disilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, saudara wajib mengucapkan sumpah, dan saya ingin bertanya, apakah saudara Taufan Mandala, Sarjana Hukum Magister Hukum, Slamet Setio Utomo, Sarjana Hukum, dan Heru Dinarto, Sarjana Hukum Magister Hukum, bersedia bersumpah? Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya ingin dan perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepada rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara sumpah jabatan.
Dimulai dari pejabat yang baru diambil sumpahnya. 1. Bapak Taufan Mandala, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Dua, Bapak Slamet Setio Utomo, Sarjana Hukum. Tiga, Bapak Heru Dinarto, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selanjutnya, anggota Majelis Sidang Luar Biasa. Anggota Majelis 2, Bapak Dr. Zulkifli, Sarjana Hukum Magister Hukum. Anggota Majelis 1, Bapak Taufan Rahmadi, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Selanjutnya, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Lagu Bagimu Negeri. Penjematan tanda jabatan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas oleh pejabat yang baru dilantik. Pembacaan dimulai. Fakta Integritas. Saya dan tanda tangan di bawah ini. Nama Taufan Mandala SHMU, tanggal tepat tanggal lahir Kediri 29 Desember 1963. NIP 1963 1229 1992 10101. Pangkat golongan 2. Pembina utama Matias 4G. Jabatan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nama Muhammad Setio Utomo SL. Tempat tanggal lahir Nganjuk 11 Desember 1965, 1965, 1211, 1996, 03, 1002. Pangkat golongan tuang pembina utama Madya 4D. Jabatan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nama Heru Dinarto SHMH. Tempat tanggal lahir Surakarta 9 Juli 1966. Dan IP 1966 07 19 19 03 1001. Pangkat golongan tuang pembina utama Madya 4D. Jabatan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada saya, hanya jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan pengadilan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim. 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya katakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dengan sanksi seberat-beratnya. Dari 29 Oktober 2025, Taufan Mandala. Muhammad Setio Utomo. Heru Dinarto. Penandatanganan Fakta Integritas oleh pejabat yang baru dilantik. 1. Bapak Taufan Mandala, Sarjana Hukum Magister Humaniora. 2. Bapak Slamet Setio Utomo, Sarjana Hukum. 3. Bapak Heru Dinarto, Sarjana Hukum Magister Hukum. 4. Kepada pejabat yang baru yang telah dilantik, disilakan kembali ke tempat semula.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Yang Mulia Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Panitera dan Pelaksana Tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati dan banggakan Ketua Daerah Dharma Pikari Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh pengurus dan anggota yang hadir pada kesempatan hari ini, para pejabat struktural dan fungsional keluarga besar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, terkhusus kepada keluarga para hakim tinggi yang telah dilantik. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam rangka mengikuti acara pelantikan dan pengambilan sumpah hakim tinggi yang baru saja kita saksikan bersama. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW senantiasa disampaikan dengan harapan mendapat syafaatnya kemudian hari. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengawali sambutan ini, saya atas nama pimpinan dan keluarga besar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat kepada bapak-bapak yang hakim telah dilantik, Pak Taufan Mandala, Sarjana Hukum Magister Hukum, Bapak Slamet Siti Utomo, Sarjana Hukum, dan Bapak Herudinato yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. Dan tentunya dengan kehadiran Bapak, semoga dapat menambah kekuatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam menangani perkara-perkara yang diajukan banding oleh 9 satker yang ada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tentunya juga saya mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Taufan Mandala, Pak Slamet Situwono, dan Pak Herudinarto yang hadir pada pagi hari ini dan menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah tadi. Tentunya karena kita tahu bersama bahwa tidak semua orang bisa sampai ke titik ini menjadi hakim tinggi, ya. Karena bapak-bapak adalah orang-orang terpilih, ya, yang dipilih oleh Mahkamah Agung untuk sampai ke titik ini menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini. Memang bahwa jabatan bagi seorang hakim adalah suatu pengabdian. Semua hakim bertanggung jawab untuk menjadikan pengadilan sebagai epicentrum keadilan yang menjadi harapan masyarakat. Dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi akhir-akhir ini, kita ditantang untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mengembalikan kepercayaan publik adalah suatu hal yang sulit. Mengembalikan kepercayaan masyarakat haruslah diberikan secara nyata, bukan dengan retorika saja. Untuk itu, kita dituntut untuk memberikan jaminan bahwa proses hukum telah dijalankan dengan adil, profesional, dilandasi integritas. Profesionalisme menuntut setiap insan peradilan untuk senantiasa bekerja sesuai tupoksi dan keahlian yang dimiliki, serta mempunyai komitmen yang tinggi atas tugas-tugas yang dijalankan, serta tidak menyampingkan kode etik yang ada. Insan peradilan yang profesional tidak lahir dari proses yang instan, namun terbentuk dari proses belajar yang terus-menerus, disertai dengan kesungguhan. Jangan pernah berpikir sudah mengetahui segalanya atau mengira bahwa pengetahuan yang dimiliki sudah cukup untuk mengatasi semua masalah. Ingat bahwa situasi dan kondisi senantiasa berubah dan kemajuan zaman selalu bergerak tak terhentikan.
Kemajuan teknologi dibarengi pula dengan kejahatan teknologi yang saling berkejaran. Untuk itu, jangan pernah bosan untuk menggali dan menambah pengetahuan, terutama pengetahuan hukum, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan adil di mata masyarakat. Nilai profesionalis seorang hakim dibutuhkan dan menjadi tuntutan masyarakat pencari keadilan. Memang hakikat jabatan adalah sungguhnya adalah amanah dan tanggung jawab. Maka semakin tinggi jabatan yang diemban, maka semakin besar pertanggungjawaban yang harus dihadapi. Sebagai insan yang beriman, semua harus meyakini bahwa jabatan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita tingkatkan kesadaran akan tanggung jawab ini ke dalam lubuk hati kita paling dalam, sehingga anugerah jabatan ini benar-benar dapat kita optimalkan sebagai ladang pengabdian kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita melalui profesi kita. Sebab tanpa rasa syukur, kita akan selalu merasa kurang dan menyebabkan kita akan selalu mengejar keinginan yang tidak bertepi. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung memberikan 14 langkah yang dilarang dan 14 langkah pula yang wajib dilakukan untuk merawat integritas para hakim. Ke-14 langkah itu adalah pada kesempatan ini akan saya sampaikan. Dari aspek integritas dan moral, hakim dilarang menerima suap, gratifikasi, dan bergaya hidup hedon. Hakim diwajibkan untuk menjaga integritas pribadi dan jabatan dengan cara hidup sederhana dan tidak memamerkan gaya hidup mewah atau hedon. Dari sisi independensi, hakim dilarang untuk membiarkan diri diintervensi atau menerima pengaruh dari pihak luar, atasan atau penguasa dalam memutuskan perkara. Namun hakim diwajibkan untuk mengadili perkara secara mandiri tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Dari segi kompetensi dan profesionalitas, hakim dilarang bersikap puas diri, anti belajar atau mengabaikan dinamika hukum dan sosial. Namun hakim diwajibkan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas hukum dan kapabilitas keilmuan lainnya. Dari segi kode etik dan pedoman perilaku hakim, hakim dilarang melanggar dan tidak mematuhi dan tidak menginternalisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun hakim wajib menginternalisasi dan mematuhi seluruh prinsip dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dari sisi pelayanan terhadap para pihak, hakim dilarang untuk bersikap diskriminatif, arogan, atau memperlakukan pihak tertentu secara tidak setara. Namun hakim wajib berperilaku adil, sopan, dan menghormati semua pihak berperkara, termasuk kelompok rentan. Dari segi proses persidangan, hakim dilarang bersikap otoriter, membentak atau mempermalukan para pihak di muka umum. Namun hakim diwajibkan dalam melaksanakan persidangan, hakim harus menjaga ketertiban persidangan, memfasilitasi persidangan secara adil, akuntabel, dan transparan. Dari segi penulisan putusan, hakim dilarang menyalin putusan lain tanpa analisis atau membuat putusan tanpa pertimbangan yang mendalam. Namun hakim diwajibkan untuk membuat putusan bersifat argumentatif, berbasis keilmuan hukum, dan didasarkan pada fakta persidangan, serta memegang teguh prinsip keadilan. Dari segi media sosial dan kehidupan publik, hakim dilarang membuat unggahan yang menimbulkan persepsi keberpihakan, kemewahan, atau komentar atas suatu perkara. Namun hakim diwajibkan untuk setiap tindakan yang dilakukan harus memenuhi norma kebijaksanaan, termasuk menjaga ekspresi dan ucapan di media sosial. Dari segi hubungan dengan rekan kerja, hakim dilarang untuk membentuk klik kekuasaan, menyebar gosip atau menjatuhkan martabat sesama hakim. Namun hakim diwajibkan untuk menjaga keharmonisan dan saling mendukung dalam etika profesi serta mengingatkan dalam hal integritas.
Dari segi pengawasan dan evaluasi, hakim dilarang untuk menolak diawasi, bersikap defensif atau menyerang pengkritik, namun hakim diwajibkan untuk terbuka atas pengawasan atau evaluasi sebagai mekanisme akuntabilitas. Dari segi kepedulian sosial, hakim dilarang menutup mata terhadap ketidakadilan struktural atau bersikap formalistik tanpa empati. Namun hakim diwajibkan peka terhadap nilai keadilan substantif, kepentingan masyarakat, dan kebutuhan kelompok rentan. Dari segi kepatuhan administrasi, hakim dilarang menunda penyelesaian perkara tanpa alasan, menyimpan perkara tanpa penyelesaian, atau lalai dalam administrasi. Namun hakim diwajibkan untuk memenuhi kewajiban administrasi perkara secara tertib, akurat, dan tepat waktu. Dari sisi relasi advokat dan aparat penegak hukum lainnya, hakim dilarang membangun relasi tersembunyi dengan aparat penegak hukum, advokat, jaksa, atau kepolisian yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Namun hakim wajib menjaga profesionalitas dan setara. Dari segi kehidupan keluarga dan pribadi, hakim dilarang untuk libatkan keluarga dalam urusan perkara atau membiarkan keluarga memanfaatkan posisi hakim untuk keuntungan pribadi. Namun hakim diwajibkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menjadi teladan dalam rumah tangga dan masyarakat. Demikian 14 hal yang dilarang dan diwajibkan bagi seorang hakim dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kredibilitas. Mari kita pedomani 14 hal tersebut dan diterapkan untuk menjaga integritas dan profesionalitas kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Bapak Haji Asfar Dahlan, waktu dan tempat disilahkan. Mari Bapak Ibu hadirin hadirat sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kiranya acara kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi saudaraku yang non-muslim, izinkan kami baca doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Hanya Padamu kami menyembah dan hanya Padamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah dan rahmatilah kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulk, pemilik kekuasaan dan kemuliaan. Pada hari ini, kami melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat hakim tinggi di kantor pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara. Kami sadar ya Allah, bahwa sesungguhnya jabatan itu adalah amanah serta titipan dan tanggung jawab yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan akan kami pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk itu ya Allah, berilah kekuatan kepada pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpahnya. Berikan kepada mereka kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan manfaat kepada kami semua. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Pemberian ucapan selamat sekaligus foto bersama. Kepada pejabat yang baru dilantik, disilahkan mengambil tempat di depan. Untuk mengawali pemberian ucapan selamat, dimohon kesediaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sekaligus foto bersama. Ya, kepada Ibu Liswati Ningsi, Ibu Penny Sesuanti, dan Ibu Ani Widyastuti disilakan mengambil tempat di depan untuk foto bersama. Baik, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan meninggalkan ruangan untuk menanggalkan toga.